arah. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala cinta dan kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan yang indah ini kami kembali hadir di tempat ini guna untuk menjalankan kegiatan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berilah kami roh pengertian agar apa yang Ibu Guru berikan kepada kami dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Kelas 11F ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Siapa? Angelinus Paulus. Kenapa dia? Sakit. Ada lagi? Ledong. Kenapa ledong? Ya sakit. Ada lagi? Kenapa dia? Sudah kita buat. Ada pertemuan yang lain. Masih? Oke. Jadi supaya lebih mempertegas lagi, ya, Ibu akan menyampaikan ulang kesepakatan kelasnya, ya, poin-poinnya. Oke, yang pertama itu adalah kesepakatan kalau orang lain pada diri kita masing-masing, ya, mari kita bersama-sama dulu berdiri untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Saya minta kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Ya, berikutnya adalah ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Sebelum kita masuk di situ, kita lihat dulu materi pokoknya, ya. Materi pokoknya adalah manusia dan kebudayaan. Lalu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebudayaan dan wujud-wujudnya. Ya, yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh wujud kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengaruh wujud kebudayaan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat menghargai keberagaman budaya dan melestarikan budaya bangsa. Nah, berarti setelah mempelajari materi manusia dan kebudayaan, kita seharusnya sudah memahami tentang 4 poin yang ada di dalam. Ya, oke. Berikutnya adalah metode. Ibu akan menyampaikan metode pembelajaran yang kita gunakan. Ya, metodenya itu adalah problem based learning. Ya, nah jadi dalam kegiatan pembelajaran ini juga sempat ada kegiatan diskusi. Ya. Setelah itu ada kegiatan juga, Ibu akan menjelaskan juga sebentar, ya, membagi kalian LKPD untuk dikerjakan, ya. Jadi dalam bentuk kelompok kalian juga sebentar, ya. Berikutnya adalah penilaian. Ada penilaiannya, ya. Penilaiannya ada penilaian individu, ya. Penilaian individu itu bagaimana kalian berperilaku pada saat melakukan kegiatan diskusi, ya.
Nah, bagaimana kalian menghargai teman-teman yang lagi mau presentasi? Bisa saya. Oke, sudah lihat dengan jelas yang di belakang bisa? Bisa. Oke. Berapa apa ini? Oke, kita. Oke, rokok mola sponsor. Ya. Kebudayaannya siapa ini rokok mola sponsor? Ya. Orang Manggarai. Berarti pernah melihat ya gambar ini. Nah, dari gambar ini apa yang kalian temukan? Apa yang kalian lihat? Setelah mengamati gambar ini, coba kamu jawab dulu beberapa pertanyaan ini dua ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kebudayaan? Pernah mendengar? Pernah. Oke. Ada yang bisa jawab? Apa yang kamu ketahui ini? Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia. Oke, kebudayaan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Ya, ada lagi? Ya, Malika, kebudayaan yang mengandung keseluruhan pengabdian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial dan religius. Keseluruhan struktur sosial dan nilai religius. Jadi dalam kebudayaan itu ada di dalamnya mencakup nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Ya, oke, masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya, jadi pertanyaan berikutnya. Ya, dengan kamu menyebutkan, apakah kamu menyebutkan contoh-contoh kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar? Oke, apakah dengan mengamati gambar yang tadi, apakah kamu pernah melihat di lingkungan tempat tinggalmu contoh-contoh kebudayaan? Pernah? Pernah. Oke, bisakah kamu menyebutkan itu yang mau jawab angkat tangan? Oke, apa itu? Oke, kegiatan gotong royong yang sudah ada ibu tampilkan di gambar tadi. Ada lagi? Selain kegiatan gotong royong apa lagi? Ya. Oke, kegiatan menari itu juga termasuk contoh kebudayaan. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke, cara berpakaian. Ada lagi? Upacara adat. Masih ada? Oke, kalian sudah menjawab kedua pertanyaan ini dengan benar. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi berikutnya kita akan masuk kepada kegiatan ini. Ya, kalian mengamati, menyimak video yang akan ibu tayangkan, ya. Dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya, karena kesehatan dan kebahagiaan pernah terjadikan. Semoga kalian hari ini masih tetap semangat mengambil ilmu baru. Mungkin kalian pernah dengar bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Mengetahui tentang budaya itu tidak apa ya budaya itu sendiri dalam antropologi. Dalam video kali ini, aku akan membahas pengertian kebudayaan dalam antropologi menurut Profesor Kuncala. Tidak hanya itu, tapi aku juga akan membahas 3 wujud kebudayaan dan 7 unsur kebudayaan menurut Kuncala. Seperti biasa dengan sebelah video ini lanjut, aku meminta kalian besar semangat, like, meminta dan share video ini agar menambah semangat saya dan channel ini dapat semakin berkembang. Oke, langsung aja. Ini adalah ulasan kebudayaan, 3 wujud kebudayaan dan 7 unsur kebudayaan menurut Kuncala. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang menjadikan hidup menjadi manusia dengan wajar. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia. Silakan kalian sebentar untuk duduk masing-masing kelompok dan ibu akan membagikan tentang lembar kerja kalian ya. Untuk kalian diskusikan tentunya. Oke. Untuk waktu berikutnya silakan kalian duduk dengan teman-teman kelompok. Oke. Ada lagi? Kelompok? Iya.
silakan bertanya. Ya, atau kita bahas dulu satu persatu ya. Berapa di bagian mana yang harus kamu kerjakan ya? Oke, kalau petunjuknya tidak usah dibacakan ya. Bagian-bagian apa yang sudah? Bagian yang pertama itu bagaimana memahami wujud kebudayaan. Ya, ada beberapa pertanyaan di situ. Ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Oke, di bagian kedua mengidentifikasi wujud kebudayaan di sekitarmu. Ya. Ya. Oke, kalau bisa julukan ya. Terus bulan ini adalah bentuk kebudayaan apa? Benda ya. Nah, lalu di bawahnya kalian deskripsikan mengapa ini masuk di wujud kebudayaan itu apa? Rasanya, sudah. Tidak ada kesulitan. Kalian deskripsikan. Nah, kegiatan gotong royong ini masuk di wujud kebudayaan. Oke. Aktivitas ya. Oke. Kalian harus dijelaskan itu, dideskripsikan. Dan alasannya ini masuk di dalam aktivitas dijelaskan dulu. Bisa boleh. Berarti ini adalah bagian keempat proyek kreatif ini berkomentar ya. Oke, lalu dibuka yang langsung. Oke, lalu dideskripsikan. Oke, ya, nanti jelaskan dulu. Kami membawakan ini, ya ini masuk di kategori wujud kebudayaan apa? Nanti aktivitas. Oke, nah jelaskan di deskripsi kali ini juga dijelaskan. Mengapa ini masuk di wujud kebudayaan aktivitas? Jelaskan alasannya. Bisa? Ya. Jadi kalau presentasi ini sebentar harus buka juga supaya orang bisa lihat. Kalian? Oke, bagian ini ya, bagian kreatif. Julukan oke, mau buat dalam bentuk puisi. Kalau deskripsi kalian apa ya? Deskripsi karyanya, jelaskan ini alasan mengapa kalian memilih apa puisi sebagai ya. Pertama-tama jelaskan ini. Puisi ini masuk dalam kebudayaan. Aktivitas, kalau masuk dalam aktivitas, jelaskan juga alasannya ya. Mengapa ini menurut kelompoknya kalian, mengapa ini masuk di dalam kebudayaan? Oke, bisa? Cinta kecil
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya kepada Anda. Karena kalau mempresentasikan perasaan saya kepada Anda, ujung-ujungnya disakiti. Langsung saja kepada materi, saya silakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu pahami tentang kebudayaan? Berikan penjelasanmu dengan singkat dan jelas. Jawabannya, kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup suatu kelompok masyarakat yang mencakup nilai-nilai, norma, bahasa, seni, tradisi, dan sistem sosial. Kebudayaan mencerminkan identitas dan karakter masyarakat serta berfungsi sebagai panduan dalam interaksi sosial dan pengembangan diri individu. Kebudayaan juga bersifat dinamis, selalu berkembang, dan dipengaruhi oleh perubahan zaman dan interaksi dengan budaya lain. Pertanyaan nomor 2, sebut dan jelaskan wujud kebudayaan beserta contohnya masing-masing. Wujud kebudayaan yang pertama, ide. Contohnya, cerita rakyat atau dalam adat Manggarai disebut Tonggo Turu. Wujud kebudayaan yang kedua, aktivitas. Contohnya, membungkukkan badan ketika melewati orang-orang yang lebih tua pada tradisi suku Manggarai. Dan wujud kebudayaan yang ketiga, artefak. Contohnya, alat musik adat Manggarai, yaitu gong dan gendang. Pertanyaan nomor 3, menurutmu mengapa penting mempelajari wujud kebudayaan? Menurut kelompok kami, pentingnya mempelajari wujud kebudayaan karena dengan mempelajari wujud kebudayaan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan memahami diri serta orang lain dengan lebih baik. Pertanyaan nomor 4, sebutkan 5 contoh wujud kebudayaan yang kamu temukan dan jelaskan mengapa kamu menganggapnya sebagai wujud kebudayaan. Contoh wujud kebudayaan yang pertama, kain songke Manggarai. Alasannya, dalam membuat tenun kain songke Manggarai, tentunya seseorang yang ingin membuat Drama kegiatan gotong royong. Langsung saja kami akan mempraktikkan drama singkat dari kelompok kami. pada hari yang cerah, Rara sedang menyapu kelas, sedangkan teman-teman lain hanya santai dan berkumpul. Guys, bantuin Dara yuk. Enggak, malas. Jangan gitu, kalian gak kasihan sama Dara. Ayo kita bantu. Dara, kami bantu ya. Yes. Nah, gampang kan? Pekerjaannya cepat selesai kalau kita dikerjakan bersama-sama. Ayo kita bereskan sapu-sapunya. Satu hal yang dapat dikutip dari drama singkat ini, yaitu pentingnya kita bergotong royong agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Begitu juga dengan perasaan saya kepada Anda. Sekian dan terima kasih.
Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil tugas kelompok kami. Sebelum itu, saya akan mempersembahkan sebuah pantun singkat. Baca buku, baca koran. Sekolah dulu, baru pacaran. Oke teman-teman, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Komandan Lady. Pertama, apa yang kamu pahami tentang kebudayaan? Berikan penjelasanmu dengan singkat dan jelas. Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kedua, sebut dan jelaskan wujud kebudayaan beserta contohnya masing-masing. Yang pertama, kebudayaan ide adalah sistem gagasan, nilai, norma, kepercayaan, dan pengetahuan yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Contohnya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, norma sopan santun, dan sistem pengetahuan tradisional. Yang kedua, wujud kebudayaan aktivitas adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, upacara adat dan gotong royong. Yang ketiga, wujud kebudayaan artefak adalah segala hasil karya manusia yang bersifat konkret dan memiliki nilai budaya. Contohnya, kain songke Manggarai, candi Borobudur, dan alat musik tradisional. Mengapa penting mempelajari wujud kebudayaan? Jelaskan menurut teman. Menurut kelompok kami, pentingnya mempelajari kebudayaan karena membantu kita memahami perbedaan, memperluas wawasan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Sebutkan 5 contoh wujud kebudayaan yang kamu temukan dan jelaskan mengapa kamu menganggapnya sebagai wujud kebudayaan. Yang pertama, tenun ikat Nusa Tenggara Timur. Kain tenun dengan motif khas dari NTT ini adalah wujud kebudayaan karena merupakan representasi dari kearifan lokal, seni, dan tradisi turun-temurun. Tampilkan kain songke Manggarai. Teman-teman, kain songke Manggarai ini merupakan salah satu contoh wujud kebudayaan artefak. Ada beberapa alasan mengapa kain songke Manggarai termasuk wujud kebudayaan artefak. Yang pertama, bernilai sejarah. Motif dan teknik pembuatannya mencerminkan budaya dan keahlian masyarakat Manggarai. Yang kedua, objek studi budaya. Oke teman-teman, selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dan terima kasih. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan dulu. Oke, nah kita hari ini sudah mempelajari bagaimana definisi kebudayaan ya. Kebudayaan itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia ya, yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah 4 pola tindakan manusia. Oke, wujud kebudayaan itu ada 3 ya. Yang pertama itu wujud ide ya, yang kedua yang ketiga ya. Ide itu hasil pikiran manusia ya. Nah, berikutnya adalah aktivitas ya, membaca menemukan kata contoh wujud kebudayaan. Yang menemukan ini sebenarnya angkat tangan lalu tulis katanya di depan ya. Oke, ibu akan bagikan. Oke, lihat baik-baik. Bagi dari 2 itu yang senang. Oke, silakan. Oke, nyusul dari kelompok ini di sebelah ada. Oke, ada bangunan ya, ini masih ada di bawah ya. Oke.
Oke, ada bangunan. Kita dulu. Apa lagi yang lain? Mana sudah tadi? Oke, ada alat-alat. Tepuk tangan. Apa ini? Ada. Yang sudah memahami materi tentang manusia dan kebudayaan, karena ini adalah contoh yang kamu tulis ini adalah contoh wujud budaya. Tepuk tangan untuk buat kita. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulan bisa dilihat di sini. Yang pertama, memahami wujud kebudayaan sangat penting karena yang pertama menghargai keberagaman. Ya, setiap budaya memiliki keunikannya masing-masing. Ya. Yang kedua, melestarikan budaya bangsa. Nah, dengan memahami wujud kebudayaan, kita dapat ikut serta dalam upaya melestarikan budaya bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta. Ya, kebudayaan merupakan identitas bangsa. Dengan mengenal budaya sendiri, kita akan semakin mencintai tanah dan refleksi. Ya, oke, untuk kegiatan refleksi ini, Ibu akan membagikan kalian kertas untuk ditempelkan di papan senar. Tulis pengalaman kalian, perasaannya kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Ibu hari ini. Ya, setelah tulis lalu pesan kalian tentang pembelajaran hari ini. Ya, jadi untuk berikutnya adalah untuk pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan pekerjaan rumah ya, yang akan kalian bawa pada pertemuan berikutnya supaya lebih mantap lagi kegiatan pembelajaran kita ini berkaitan dengan pemahaman 105. Ya sudah? Oke, silakan kerjakan itu. Pada pertemuan saya minta tolong dari kita Marilah kita siapkan hati yang panas untuk berdoa dalam memohon kebenaran khusus kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Three.